Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. Di dalam Perjanjian Lama, Hari Pentakosta itu diperingati sebagai hari raya panen. Umat Israel membawa hasil bumi dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dan merasa hari ini saya melihat GKY Puri cukup panen. Karena kayaknya banyak juga nih anak-anak yang dibaptiskan pada hari ini melebihi yang biasanya ya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kita belajar bersama dari Alkitab firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah berada di dalam rumah Tuhan. Kami dipersekutukan lewat nyanyian, pujian, dan juga di dalam ibadah bersama ini. Tetapi sebentar kami juga akan bersama-sama belajar Alkitab firman Tuhan, di mana di dalamnya kami juga dipersekutukan dengan Tuhan dan kami disatukan untuk sama-sama bertumbuh lewat pembelajaran Alkitab firman Tuhan. Mohon Tuhan menopang kami, menolong dan memberikan kepada kami hikmat untuk memahami firman-Mu dan juga untuk kami bisa menjadi pelaku firman. Sehingga firman-Mu itu berkarya, nampak memberikan perubahan dalam kehidupan setiap umat percaya. Yang berdoa serahkan waktu di hadapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2, catatan mengenai peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Kita akan membaca ayat pertama hingga ayat yang ke-8 dan juga ayat 11b, bagian-bagian yang kita akan secara khusus pelajari pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 2, saya bacakan ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Mereka di sini mengacu kepada pasal 1 ayat 15. Ketika Petrus bersama dengan banyak orang percaya berkumpul dan kira-kira 120 orang banyaknya. Ayat 3. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, bahasa tempat kita dilahirkan?" Ayat 11 bagian B, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Pentakosta peristiwa yang khusus. Karena pada saat itu di dalam tempat yang sama, pertama kali diberitakanlah Injil kepada berbagai bangsa yang langsung dipahami tanpa membutuhkan penterjemah. Dan dari peristiwa Pentakosta yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, berkembanglah gereja sampai hingga saat ini. Nah, pada saat saya memperhatikan apa yang terjadi dengan kehidupan gereja di masa ini, saya teringat pengalaman saya suatu kali saya perlu menuju ke GKY Pluit. Pada saat itu saya bersama suami mengikuti paduan suara yang akan melayani di GKY Pluit dalam 2 kali ibadah. Suami saya melayani mulai dari kebaktian yang pertama dan saya mengikuti kebaktian berikut. Saya menyempatkan kebaktian dulu di GKY Puri. Nah, supaya nanti saya pulang bareng dengan suami, maka saya menuju ke GKY Pluit menggunakan taksi online. Dan ketika saya masuk ke dalam taksi, drivernya itu mungkin tidak biasa membawa penumpang dari sebuah gereja ke gereja lain. Dia bertanya, "Ibu dari GKY Puri mau ke GKY Pluit?"
Mungkin dia bertanya-tanya, apa tadi salah kebaktian sehingga perlu pindah ke gereja lain. Nah, saya merasa agak susah menjelaskan, jadi saya bercanda. Ya, biasanya orang dari mall satu ke mall yang lain. Karena ketemuan orang di situ atau belanja nggak ketemu, harus perlu cari di tempat lain. Lalu pembicaraan terus berlanjut, rupanya dia menanyakan hal ini karena dia seorang Kristen. Kalau enggak mungkin sebodoh amat dia mau kemana, yang penting saya antar. Jadi kemudian dia menanyakan kembali, apakah GKY ini sama dengan gereja tertentu yang dia sebutkan? Waduh, saya pikir ini saya tidak sedang mau bicara hal-hal yang sifatnya seperti ini ya, bahas tentang gereja dan sebagainya. Dan kebetulan yang ditanya itu gerejanya yang bagi saya memang ya masih mirip-mirip lah dengan GKY. Hanya mungkin memang format ibadahnya berbeda. Jadi saya dengan mudah menjawab, oh ya sama Pak, tapi mungkin cara ibadahnya agak berbeda sedikit. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jujur saja, hal ini membuat kita sebetulnya kalau yang mau berpikir kritis bertanya, kenapa ya gereja Kristen banyak macam juga ya dan beragam. Dan sebetulnya agama lain mungkin gak kayak kita. Apalagi kita sekarang mau bicara mengenai Roh Kudus yang menjadi pemersatu. Jadi ada baiknya kita belajar lagi peristiwa Pentakosta dan kita mau belajar sesuatu yang mendasar dari dalamnya. Tanpa kita perlu juga terlalu sensitif dengan keberadaan gereja yang beragam yang ada pada saat ini. Saudara sekalian, pada hari Pentakosta, setelah 40 hari murid-murid Tuhan itu mengajar, mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus yang menampakkan diri dengan begitu banyak orang. Lalu kemudian mereka menerima pesan pengutusan untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dan mereka mendapatkan janji bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada mereka untuk memberikan kekuatan kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini, memberitakan Injil. Maka dengan Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, mereka tinggal menunggu dan berkumpul, berdoa, sebagaimana dicatat di dalam pasal 1, 14 dan 15. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, sepertinya doa mereka sudah dijawab, terjadi pemenuhannya tetapi dengan cara yang sangat luar biasa. Saudara, orang-orang Kristen di ayat 4 dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka menjadi juru bicara dari Roh Kudus Allah. Di dalam peristiwa yang kita baca, orang-orang percaya di Yerusalem ini berbicara dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa asli mereka dan menunjukkan bahwa Roh Kudus menguasai mereka, memampukan mereka untuk bicara dengan bahasa-bahasa yang lain yang ada di sekitar mereka. Saudara, orang-orang yang tinggal di Yerusalem itu adalah kemungkinan mereka adalah pendatang yang memang orang Yahudi tetapi sudah tinggal di luar Yerusalem. Karena setelah pembuangan Babel, mereka tercerai-berai, lalu mereka tinggal di tempat-tempat di mana mereka tercerai-berai, lalu kemudian di situ mereka berkeluarga dan punya keturunan. Sehingga sebetulnya mereka bukan orang Yerusalem, tapi mungkin pada saat itu mereka datang kembali ke Yerusalem, entah untuk sementara waktu, untuk hari raya Pentakosta yang dalam perjanjian lama adalah hari raya panen, atau untuk keperluan-keperluan yang lain. Saudara sekalian, ada juga pendatang-pendatang yang berasal dari area sekitar yang hadir juga pada saat peristiwa Roh Kudus dicurahkan ini terjadi. Jadi di situ ada beragam orang dengan bahasa yang berbeda. Dan kita membaca bahwa mereka mendengar bagaimana berita tentang karya Allah yang luar biasa itu disampaikan di dalam bahasa asli atau bahasa tempat kelahiran mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin bisa menduga bahwa orang-orang ini paling tidak bilingual. Setidaknya mereka kalau tinggal di Yerusalem atau hadir ke Yerusalem dan mereka bisa mendengar Petrus berkhotbah, mereka bisa mengerti bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Lalu kalau mereka tinggal di daerah kekuasaan Romawi, maka mungkin juga mereka paham dengan bahasa Yunani. Pada saat Tuhan Yesus disalib, dituliskan bahwa dia adalah raja orang Yahudi, ditulis di dalam bahasa Ibrani.
bahasa Yunani dan juga bahasa Latin. Bahasa resminya orang Roma kalau untuk masalah hukum dan juga untuk masalah militer. Saudara sekalian, kemungkinan juga orang-orang ini punya bahasa aslinya sendiri yang kalau di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu dideretin ada begitu banyak, belasan daerah yang mungkin punya dialek yang berbeda. Jadi sekarang mereka mendengar bahwa mereka bisa menyaksikan karya Allah disampaikan di dalam bahasa mereka masing-masing. Roh Kudus membuat mungkin bagi orang-orang ini untuk lewat dari batasan bahasa yang biasanya membatasi orang dalam komunikasi. Sehingga komunikasi atau pemberitaan tentang Injil Tuhan itu menjadi sangat efektif dan juga dipahami dengan sedemikian rupa. Saudara sekalian, pada peristiwa ini mereka menyaksikan bahwa wahyu Allah itu tidak harus dipahami dalam satu bahasa tertentu saja, tetapi di dalam bahasa-bahasa yang mereka fasih dan mereka menyadari bahwa Allah sedang menyapa mereka. Saudara sekalian, semua batasan yang sifatnya bahasa itu kemudian dihapuskan. Nah, saudara sekalian, memang ada orang-orang yang pada saat itu tetap tidak percaya dan mereka mencemooh peristiwa ini dan mereka mengatakan, itu orang-orang itu lagi mabok. Saudara sekalian, tetapi yang pasti ada 3.000 orang yang bertobat dan mereka dibaptiskan dan mereka menjadi bagian dari gereja Tuhan. Sambil tadi saya menyaksikan proses baptisan hari ini dan saya memikirkan pada waktu itu 3.000 orang dibaptis, gimana caranya baptis ya. Tapi yang pasti sudahlah, mereka mengalami itu semua dan gereja Tuhan berkembang dengan luar biasa. Dan kalau mereka kembali ke daerah masing-masing saudara, berarti Injil Tuhan itu sudah mulai menyebar sebelum ada para misionari diutus. Karena ketika mereka berkumpul di Yerusalem, mereka mendengar Injil dan mereka kembali ke tempat asal mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka sebagai seorang Kristen. Nah, saudara sekalian, kita melihat bagaimana di hari Pentakosta ini gereja sudah mendunia. Dan Roh Kudus ini menyatukan orang-orang percaya dari berbagai penjuru ini di dalam ketuhanan Kristus. Roh Kudus memampukan orang Kristen menjadi saksi untuk berbicara di dalam bahasa yang berbeda. Dan dengan demikian semua umat ini disatukan menjadi pengikut Kristus. Dalam satu pengakuan yang sama, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah kesatuan yang terjadi di hari Pentakosta. Saudara sekalian, saya ingin membuat ini menjadi lebih praktis lagi untuk bisa kita praktekkan di masa sekarang. Yaitu dengan kita belajar bagaimana kesatuan roh menurut Rasul Paulus dijelaskan di dalam suratnya kepada jemaat Efesus. Saudara, surat Efesus pada pasal pertama hingga pasal yang ketiga, Paulus menjelaskan rencana kekal Allah untuk mempersatukan semua bangsa di dalam Kristus. Allah memanggil orang percaya didamaikan di dalam Kristus, baik mereka Yahudi maupun bukan Yahudi, dan sekarang mereka diminta kamu harus hidup sesuai dengan panggilanmu. Sesuai dengan panggilanmu itu di pasal yang keempat, yang kita mau pelajari bersama ya. Saya bacakan Efesus pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan kalau kamu sudah menjadi murid Kristus, sudah dipanggil menjadi muridnya, kamu harus bisa punya perilaku atau sikap hidup yang baru. Dan itu membuktikan kamu adalah anak Allah, murid Kristus. Dan itu berarti juga menunjukkan kamu meresponi karya Allah ini dengan benar. Saudara, satu hal yang mungkin selama ini kita nggak sampai terlalu perhatikan, yaitu Rasul Paulus di dalam pemahamannya. Umat Kristen itu bisa
mempunyai kesatuan dan keharmonisan di dalam tubuh Kristus kalau dia punya rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu. Dan ini ditujukan dalam tugas memelihara atau mempertahankan kesatuan. Saudara, Rasul Paulus sangat paham kesatuan itu bukan diminta kita yang bikin. Kesatuan roh itu adalah karya Allah, karya Roh Kudus. Kesatuan itu sudah ada ketika seseorang menjadi murid Yesus dan sama-sama menjadi anggota keluarga Allah, menjadi tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja, jemaat sudah punya kesatuan roh, tetapi kita perlu untuk pelihara, kita perlu untuk pertahankan, kita perlu supaya itu bisa menjadi awet dan langgeng. Kita perlu supaya kesatuan terus terjaga. Dan itu adalah tugas tanggung jawab kita. Kesatuan sudah dikerjakan oleh Allah, kita perlu jaga, kita perlu pelihara, kita perlu mempertahankan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memelihara kesatuan berarti kita harus membuat ini terlihat terus, begitu. Orang percaya punya tanggung jawab di hadapan Allah, kita harus memastikan orang luar bisa lihat kita itu satu. Jelas satu. Hidup yang tidak sesuai dengan kesatuan roh berarti kita mengabaikan karya pendamaian Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib seakan tidak mempunyai dampak yang nyata buat kita. Kalau kita tercerai-berai atau terpecah belah. Kristus itu adalah kepala, kalau tubuh menunjukkan bahwa dia yang mengontrol tubuh, kepala fisik, tetapi kepala dalam pengertian hierarki, maka Allah di dalam Kristus itu adalah pimpinannya kita semua. Dan kita hidup dengan mempertanggungjawabkan hidup kepada Kristus. Saudara sekalian, jadi ketika ada pertanyaan, gereja ini sama enggak ya dengan gereja itu? Nah, ya itu yang sekarang kita masih pikirin ya. Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Saya mengutip dari sebuah buku, judulnya Gereja Satu Kudus Katolik Rasuli. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau tanda petik seakan-akan ada problem, tetapi kita berusaha juga untuk memelihara kesatuan di dalam problem yang sambil berjalan ini. Setidaknya ada 2 kalimat yang saya pikir bisa memperlengkapi kita. George Carey mengatakan bahwa krisis perpecahan Kristen merupakan warisan yang menyedihkan dari masa lalu. Artinya bahwa banyak denominasi dalam gereja itu memang sudah terjadi lama sekali. Dari perpecahan yang besar, lalu kemudian perpecahan yang kecil, dan bukan perpecahan mungkin ya, yang untuk mengadaptasi atau memberikan kesempatan kepada kesukuan dan sebagainya. Pokoknya banyak kisah sih untuk hal itu. Dan semua tuh pasti ada alasannya kenapa terjadi. Dan yang mengatakan adalah kegagalan kita untuk bisa memulihkannya. Artinya sebetulnya sulit sekali rasanya untuk bisa menyatukan semua yang sudah terlanjur menjadi seperti demikian. Walaupun kita secara pribadi tidak dipersalahkan atas keadaan sejarah yang telah membawa gereja terbagi-bagi di zaman ini, setidaknya kita bertanggung jawab pada taraf kalau kita sampai nggak mau mengupayakan penyelesaian akibat konflik di masa lalu tersebut. Ketika saya melayani di kota Semarang, saya tinggal ngekos bersama dengan pemilik rumah, seorang suami istri Katolik yang sangat saleh, yang sangat serius di dalam imannya. Dalam pembicaraan terasa bahwa masing-masing tahu kita berbeda. Tetapi kadang-kadang karena saya yang lebih junior, saya nggak terlalu banyak komen kan ya. Tante kos itu suka bilang, kalau ada tentang Katolik dan Kristen dia bilang, tapi itu dulu. Karena dalam kenyataannya memang, meskipun sampai sekarang 2 organisasi ini berjalan terpisah, tapi ada hal-hal yang berusaha untuk tetap bisa diterima sebagai kesatuan bersama. Saya memahami tante kos saya berusaha untuk mengurangi jarak, berusaha supaya bisa menjadi lebih inklusif. Dan dalam hal ini saya merasa itu sikap yang baik.
Saudara, saya ada kutipan lain lagi dari seorang editor majalah Christianity Today, Bruce Shelley, dengan mengatakan, dengan mempertimbangkan ketidakmampuan manusia untuk selalu bisa melihat kebenaran dengan jelas, maksudnya adalah apa yang diajarkan di dalam Alkitab, perbedaan pendapat tentang bentuk luar dari gereja tidak dapat dihindari. Pemahaman tentang Allah dan juga kebenaran Alkitab itu begitu kaya. Sehingga itu yang membuat, karena kita diminta untuk belajar Alkitab dan firman Tuhan, berkembanglah kekristenan sebagaimana yang ada sekarang. Jikalau ada perbedaan pandangan teologi yang memisahkan, maka kita harus menekankan batasan, kayaknya tetap ada batasan ya, tapi tujuannya adalah untuk kesatuan Kristen yang sejati, yaitu tentang pengajaran keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang mati disalibkan dan sudah bangkit. Berdasarkan karya itu kita boleh punya jalan masuk kepada Bapa. Hanya berdasarkan itu kita bisa menjadi keluarga Allah, anggota tubuh Kristus. Tidak ada tambahan usaha yang lain. Jadi kalau di dalam batasan itu kita masih bisa mengatakan kita adalah satu. Tetapi kalau di luar batasan ini mungkin memang kita tidak dapat bersatu. Karena berarti kita tidak punya Kristus yang menyatukan dan kita nggak punya Roh Kudusnya yang menyatukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi mungkin tetap ada pertanyaan ya. Bagaimana kesatuan mungkin terjadi ketika kita tidak sependapat dengan semua hal? Maka jawabannya ada pada sikap kita menangani perbedaan pendapat yang terjadi dalam lingkup gereja yang sejati. Saudara, tetap tampak luar kita terorganisasi, menjadi denominasi, menjadi nama gereja tertentu. Tetapi setidaknya kita harus melawan semangat yang sengaja mengotak-ngotakan, sengaja memisahkan satu dengan yang lain, dan kita berusaha bersatu dalam segala hal yang kita bisa. Minggu lalu kita menyaksikan baptisan dewasa dan sidi, dan kami hamba Tuhan semua punya tanda petik kuota, jatah teman-teman calon baptisan itu untuk kita berbincang secara pribadi, untuk memantapkan imannya, untuk meyakinkan kamu tahu apa yang terjadi ketika kamu dibaptiskan. Dan saya berbicara dengan beberapa kaum muda dan saya memberikan kesempatan, setelah kamu ikut katekisasi masih ada nggak yang kepengen ditanya yang mungkin cukup mengganjal atau penting. Kalau nggak ada sudah jelas semua ya nggak apa-apa. Dan ada salah satu pertanyaan adalah tentang baptisan. Karena mau dibaptis kan, jadi dia tanya, sebenarnya bedanya apa? Baptisan percik, ini karena yang banyak komunikasinya dengan bahasa Inggris dia bilang splash, dengan selam. Ya saya bilang, ya ini pertanyaan yang umum, orang suka pengen tahu bedanya apa sih gitu kan. Apalagi ini baru mau dibaptis kan. Saya bilang, sebetulnya itu hanya metode dan cara. Yang penting ketika dibaptiskan itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saya menjelaskan GKY menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus termasuk dari gereja Katolik. Hanya saja kalau ada perbedaan pandangan teologi yang bersangkutan nanti diminta ikut kelas supaya paham dia mau bergabung di dalam GKY apa yang harus dipahami di dalam hal pengajaran. Tapi kita tidak pernah minta untuk baptis ulang. Semua baptisan yang pernah diberikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kita menerimanya. Lalu saya jawab kebalikannya. Tapi ada gereja lain, mungkin kalau mau menerima jemaat yang sebelumnya dibaptis percik, dia minta suruh baptis ulang. Pasti mereka punya pengajarannya, yang pasti GKY nggak begitu, saya bilang ya. Entah mengapa mereka menganggap kalau belum baptis selam berarti baptisanmu belum bisa diterima. Lalu ya saya tambahin, sebetulnya baptisan percik itu jauh lebih bisa diterapkan di banyak kondisi, saya bilang gitu ya. Ya setidaknya kalau ada yang sudah lansia, sedang sakit, baik dia di rumah atau di rumah sakit, kalau dia pengen dibaptiskan, kita nggak perlu cari kolam, kita langsung mendatangkan pendeta dan beberapa rekan jemaat bisa membaptiskan dan dia sudah bisa menjadi bagian dari tubuh Kristus kalau dia mengaku percaya.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini salah satu contoh. Ini adalah selongsong luar yang bukan menentukan di dalam hati kita. Bagi Tuhan, tentu tidak dimasalahkan seberapa banyak aliran air yang ada ketika kita dibaptiskan. Dan kalau tadi kita pakai istilah percik, sebetulnya kalau fumuse itu tuang ya. Tuang begini kan, tidak dikeprat, tidak diciprat ya. Jadi mau berapa banyak air, mau sedikit atau banyak, bukan itu. Yang penting kamu dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, jadi jika kita ingin memiliki kesatuan gereja yang sejati, kita mencoba menerapkan nasihat Rasul Paulus tadi ya. Kalau kita rendah hati, ketika ada perbedaan di antara umat percaya, berarti kita mau belajar menghormati orang lain, dan rendah hati itu berarti kita mau merendah menjadi hamba. Di dalam hal kita tidak sependapat, kita mencoba mengerti dan saling belajar, melihat pandangan yang berbeda, dan bukan mencoba memenangkan perdebatan. Berikutnya adalah tentang lemah lembut dan sabar. Lemah lembut dan sabar berarti kita tidak mau melukai orang yang berbeda. Kita tidak mau menyudutkan, memojokkan, untuk membuat dia merasa pandangannya ditentang. Saudara, kesabaran juga berarti kita bersandar kepada karya Roh Kudus bahwa seseorang akan bertumbuh seiring berjalannya waktu. Katakanlah, kalau kita merasa diri kita yang benar, ya, atau kita yang lebih dewasa lah ya, atau kita yang merasa lebih matang, kita berpikir, oke lah, saat ini kamu mungkin nggak sepandangan, tidak sependapat. Siapa tahu nanti dengan berjalannya waktu kamu bisa setuju sama saya. Ya sabarlah. Tapi bisa kebalikannya juga ya, bisa kita berubah jadi sama seperti dia kan. Nah, ini bicara mengenai apa artinya kita mau bersabar di dalam perbedaan. Kadang gak bisa sekarang mesti sama semua, gak apa-apa. Mungkin ada satu pihak yang mengalah, mungkin ada satu pihak yang merasa yang ini harus dipertahankan. Kalau itu bukan bicara hal yang esensial, kita bisa take and give. Dan yang berikutnya adalah menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Saudara, menyatakan kasih dan menyatakan bantuan itu kan tidak harus kalau orangnya sependapat. Kita tidak perlu tunggu sependapat dulu baru kita bisa mengasihi orang lain. Maksudnya begitu ya. Kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Allah dalam persekutuan rohani yang sama. Di sini Bapak Ibu juga mungkin beda-beda kan, ada sesuatu yang pasti membuat kita satu dengan yang lain, gak persis sama. Dan mungkin Tuhan mengizinkan adanya perbedaan yang harus kita atasi untuk mengajar kita bagaimana mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini praktisi ibadah. Banyak rekan-rekan juga di sini yang melayani dalam ibadah, dalam musik, dalam nyanyian. Dan meskipun kita tahu nyanyian itu dimaksudkan untuk menyatukan orang, memuji Tuhan, tapi kita juga tahu banyak perbedaan di dalam hal nyanyi-menyanyi dan juga kemampuan orangnya yang melayani. Maka saya belajar untuk memahami segala sesuatu yang berbeda yang ada. Lalu di dalam rangka kita belajar tentang apa yang Tuhan ajarkan terkait ibadah, terkait worship, banyak seminar, retreat, dan juga kelas gitu ya. Baik yang sifatnya mau bersifat membatasi. Jadi banyak ketegasan diberikan di dalamnya karena bersifat membatasi. Atau juga sesi-sesi yang bersifat merangkul. Nah, kedua-duanya saya merasa nggak apa-apa kita pelajari, kita mau dengar. Dasarnya apa? Nah, salah satu yang saya suka, yang saya merasa itu mengubah saya untuk menjadi orang yang melihat lebih luas adalah, nah ini yang manggil orang GKY. Itu kan tergantung ya penyelenggara. Penyelenggaranya ada yang ketat, ada yang longgar. Ini GKY ya. GKY berarti kita oke lah, kita terima lah ya, sepaham. Seorang pembicara mengatakan bahwa nanti di dalam kekekalan kita akan beribadah, menyembah Yesus, Raja di atas segala raja itu bersama-sama seluruh umat Kristen. Dan dia mengatakan, kalau toh nanti di sana kamu ibadah bareng, menyembah Tuhan bareng bersama dengan semua orang Kristen, kenapa kamu tidak mulai sekarang di dunia juga begitu? Gitu ya. Ketimbang setiap kali kita merasakan, kok lain ya, kok beda ya, ini kok gini, harusnya begini. Nah, dia mengatakan, mulai sekarang beribadah bersama-sama. Nanti di surga ibadahnya bareng cuma satu, tidak ada pilihan kau berapa, style apa.
terkait dengan penyembahan kepada Tuhan. Dan saya merasa itu adalah konsep yang mau membahas bahwa kita semua adalah satu di dalam Tuhan meskipun tetap bisa ada perbedaan satu dengan yang lain. Saudara, kita tinggal di Indonesia, sebetulnya kita cukup fasih dengan keberagaman. Tapi memang faktanya kita juga rentan terhadap perbedaan. Dan mungkin ini juga menolong kita untuk belajar melihat dari sisi Tuhan yang menciptakan manusia yang beragam dan Tuhan yang mengasihi manusia dalam segala levelnya. Bukan cuma bicara keberagaman suku, tapi juga keberbedaan level hidup, cara berpikir, karakter, semuanya. Kalau kita sudah disatukan menjadi tubuh Kristus, biarlah kita belajar untuk saling satu dengan yang lain dan bukan justru membawa pemisahan dan pembedaan antara satu dengan yang lain. Dan saya percaya Tuhan disenangkan kalau kita punya hati yang demikian sambil semua sama-sama bertumbuh, sama-sama mau menjadi serupa Kristus. Supaya dengan demikian semua juga semakin klop satu sama yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua sebagai orang Kristen untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan satu adanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau mengajar kepada kami bagaimana kami hidup bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik yang kami anggap satu dan sama seperti kami maupun yang kami anggap berbeda. Tetapi kami semua adalah satu di dalam Engkau. Anak-anak, orang dewasa, kaum lansia, dan juga dari berbagai budaya, dari berbagai latar belakang yang mungkin kami merasa sangat berbeda dengan kami. Tetapi Engkau jadikan kami semua satu keluarga di dalam Engkau supaya kami bisa menyatakan Kristus kepada dunia ini. Biarlah kami belajar untuk menjadi satu, supaya dunia melihat kami tidak terpecah dan supaya tidak ada celah bagi iblis untuk mencerai-beraikan atau memecah belah kami. Biarlah Tuhan memampukan kami. Kadang kami belajar untuk bisa rendah hati dan lemah lembut dan itu mungkin butuh penyangkalan diri. Tetapi kami rindu seperti Kristus yang menjangkau kepada semua kalangan dan kami ingin serupa dengan Kristus. Menjadi bagian di dalam tubuh Kristus yang mulia itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kami semua dan biarlah karya Roh Kudus-Mu bekerja dengan leluasa bagi setiap kami. Amin.